Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Rahayudi Susanti. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Ekonomi. Salah satu mata kuliah pendidikan ekonomi adalah landasan pendidikan kurikulum, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen Dr. Haja Sri Astuti, MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai website Direktorat SMK dan RPP. Mari teman-teman, kita simak videonya. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah dengan klik pada link psmk.kemdikbud.go.id. Lalu di-enter. Nah, di dalam link tersebut terdapat beberapa menu. Di antaranya ada profil, ada tata kelola, penilaian penjaminan mutu dan kurikulum, ada kelembagaan sarana prasarana, peserta didik, dan tata usaha. Nah, pada video kali ini saya akan membahas pada menu penilaian penjaminan mutu dan kurikulum. Jadi teman-teman bisa klik pada menu tersebut. Nah, di dalam menu tersebut terdapat beberapa pembahasan. Ada self-assessment, ada teaching factory, ada buku dan bahan ajar, ada video pembelajaran, ada dokumen kurikulum, ada Camp Kreatif SMK Indonesia KKSI 2019, ada Camp Kreatif Guru SMK Indonesia KKGS 2020, ada peraturan-peraturan, ada model pembelajaran, ada penguatan pendidikan karakter, ada sekolah pencetak wirausaha, ada gerakan literasi sekolah, ada mitigasi bencana, ada teaching factory dan technopark, ada event bidang penilaian atau kurikulum. Nah, teman-teman bisa klik pada dokumen kurikulum. Di dalam dokumen kurikulum SMK ini juga terdapat beberapa dokumen. Di antaranya ada dokumen pembelajaran, ada dokumen penilaian, ada peraturan-peraturan, ada sosialisasi kurikulum. Nah, mari kita bahas dokumen demi dokumen. Dimulai dari dokumen pembelajaran. Di dalam dokumen pembelajaran juga terdapat file pembahasan mengenai spektrum keahlian SMK atau MAK, ada struktur kurikulum SMK atau MAK, ada tentang KI dan KD SMK atau MAK, juga ada pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, tiap-tiap pembahasan ini juga memiliki file-file yang kita bahas satu persatu. Mari teman-teman kita mulai dari spektrum keahlian SMK atau MAK terlebih dahulu. Nah, untuk membahas filenya, kita mendownload terlebih dahulu dengan klik download. Setelah teman-teman sudah mendownloadnya, teman-teman bisa buka, dan di sini adalah isi dari pembahasan mengenai spektrum keahlian SMK atau MAK. Nah, terdapat peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 06/D
D5 garis miring KK garis miring 2018 tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan dalam kurung SMK atau madrasah aliyah kejuruan dalam kurung MAK. Nah, ini ada menimbang, mengingat. Nah, menimbang, mengingat, dan memperhatikan ini adalah alasan mengapa peraturan ini dibuat. Apa sih spektrum keahlian yang dimaksud dalam peraturan ini? Nah, spektrum keahlian sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam pembukuan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MAK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat isi dari peraturan-peraturan mengenai spektrum keahlian SMK atau MAK tersebut. Nah, peraturan spektrum keahlian SMK atau MAK ini berlaku ketika tanggal ditetapkannya peraturan ini, yaitu tanggal 7 Juni 2018. Jadi pada tanggal tersebut peraturan ini sudah berlaku. Selanjutnya teman-teman bisa lihat lampiran dari peraturan spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Nah, di sini terdapat bidang-bidang keahlian yang diantaranya ada teknologi dan rekayasa, juga ada energi dan pertambangan, juga ada teknologi informasi dan komunikasi, ada kesehatan dan pekerjaan sosial, ada agribisnis dan agroteknologi, ada kemaritiman, ada bisnis dan manajemen, ada pariwisata, ada seni dan industri kreatif. Nah, karena saya berasal dari jurusan pendidikan ekonomi, jadi saya akan membahas bidang dari pendidikan ekonomi saja, yaitu bidang keahlian bisnis dan manajemen. Nah, di dalam bidang keahlian bisnis dan manajemen ini juga memiliki beberapa program keahlian ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada bisnis dan pemasaran, juga ada program keahlian manajemen perkantoran, ada program keahlian akuntansi dan keuangan, juga ada logistik. Nah, masing-masing dari program keahlian ini juga memiliki kompetensi keahlian, nomor kode, dan program pendidikan. Di dalam program keahlian bisnis dan pemasaran, terdapat kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran dengan nomor kode 108 program pendidikan 3 tahun. Lalu ada kompetensi keahlian retail dengan nomor kode 109 program pendidikan 3 tahun. Selanjutnya di program keahlian manajemen perkantoran ini terdapat kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran dengan nomor kode 110 program pendidikan 3 tahun. Selanjutnya program keahlian akuntansi dan keuangan memiliki kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga dengan nomor kode 111 program pendidikan 3 tahun. Ada kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro nomor kode 112 program pendidikan 3 tahun. Selanjutnya ada perbankan syariah nomor kode 113 dengan program pendidikan 3 tahun. Selanjutnya pada program keahlian logistik terdapat kompetensi keahlian manajemen logistik dengan nomor kode 114
program pendidikan 4 tahun. Nah, jika teman-teman ingin melihat dan membahas bidang keahlian lainnya, teman-teman bisa mendownload pada menu spektrum keahlian SMK dan MAK tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak. Oke, selanjutnya kita balik lagi pada dokumen kurikulum SMK dan kita bahas menu selanjutnya tentang struktur kurikulum SMK atau MAK. Nah, teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu. Baik, setelah teman-teman udah mendownload tentang struktur kurikulum SMK atau MAK, teman-teman bisa langsung buka. Nah, ini adalah isi dari peraturan mengenai struktur kurikulum SMK atau MAK. Teman-teman bisa lihat, di sini juga ada menimbang, mengingat, dan memperhatikan sehingga diputuskan untuk menetapkan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan (SMK) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK). Nah, ini adalah isi dari peraturan tersebut. Apa sih struktur kurikulum yang dimaksud? Nah, struktur kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Teman-teman bisa lihat ya, di sini terdapat beberapa hal mengenai struktur kurikulum SMK atau MAK. Struktur kurikulum ini juga berlaku ketika tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 7 Juni 2018. Nah, di dalam struktur kurikulum tersebut terdapat lampiran di sini ada 1 titik bidang keahlian, teknologi dan rekayasa. Terus ada program keahlian, yaitu teknik konstruksi dan properti. Selanjutnya ada kompetensi keahlian, yaitu konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan 4 tahun. Ada mata pelajaran dan alokasi waktu. A. Muatan nasional. 1. Pendidikan agama dan budi pekerti dengan alokasi waktu 318. Yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan alokasi waktu 212. Ada Bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 312. Juga ada mata pelajaran matematika dengan alokasi waktu 424. Juga ada sejarah Indonesia dengan alokasi waktu 108. Selanjutnya ada bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dengan alokasi waktu 488. Jumlah alokasi waktu dalam muatan nasional ada 1.870. Selanjutnya yang B, muatan kewilayahan. 1. Seni budaya dengan alokasi waktu 108. Yang kedua ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan alokasi waktu 144.
Jumlah alokasi waktu pada muatan wilayah yaitu 252. Selain itu di sini juga ada muatan minatan kejuruan. Teman-teman bisa lihat ada C1, C2, dan C3. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada mata pelajarannya, terus ada kelasnya. Jika teman-teman ingin informasi lebih lanjut lagi mengenai struktur kurikulum tersebut, teman-teman bisa mendownloadnya pada link yang sudah disebutkan tadi. Nah, teman-teman juga harus tahu apa sih perbedaan struktur kurikulum dengan spektrum keahlian yang tadi kita bahas sebelumnya. Jika spektrum keahlian itu adalah acuan dalam pembukuan dan penyelenggaraan bidang atau program atau kompetensi keahlian pada SMK atau MAK, sedangkan struktur kurikulum itu adalah acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Jadi teman-teman bisa lihat ya, perbedaannya sangat jelas. Selanjutnya, keduanya sama-sama ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2018. Nah, keterkaitan antara keduanya sama-sama dibutuhkan pada jenjang SMK atau MAK. Oke, mari teman-teman selanjutnya kita bahas mengenai KI dan KD SMK atau MAK. Teman-teman bisa mendownloadnya terlebih dahulu seperti sebelumnya. Mari teman-teman selanjutnya kita buka file mengenai KI dan KD SMK atau MAK. Nah, ini adalah isi peraturan nomor 464 garis miring D.D5 garis miring KR garis miring 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional dalam kurung A, muatan kewilayahan dalam kurung B, dasar bidang keahlian dalam kurung C1, dasar program keahlian dalam kurung C2, dan kompetensi keahlian dalam kurung C3. Teman-teman bisa lihat isi dari KI dan KD SMK tersebut. Nah, peraturan ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK atau MAK. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat beberapa pembahasan mengenai peraturan KI dan KD dan SMK atau MAK. Nah, jika struktur dan spektrum keahlian ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2018, namun peraturan ini berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018. Jadi berbeda dengan struktur dan spektrum yang kita bahas sebelumnya.
peraturan ini berlaku pada tanggal 30 Agustus. Namun, jika struktur kurikulum adalah acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK, tetapi peraturan KIKD ini adalah acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK. Jadi, seperti struktur peraturan ini sama-sama acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Berbeda dengan spektrum. Kalau spektrum itu adalah acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang-bidang atau program atau kompetensi kalian. Jadi, kalau KIKD itu hampir sama dengan struktur kurikulum, yang dimana mereka sama-sama acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran, namun dalam spektrum keahlian itu berbeda. Nah, kalau struktur kurikulum dan spektrum keahlian itu sama-sama ditetapkan pada tanggal 7 Juni, sedangkan KI dan KD ini ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2018. Mari teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai muatan nasional yang ada pada menu KI dan KD SMK atau MAK. Sebelumnya kita download terlebih dahulu. Kita bahas untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai muatan nasional tersebut. Setelah teman-teman download, teman-teman bisa buka. Nah, ini adalah lampiran dari peraturan mengenai KI dan KD yang kita bahas sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada format kompetensi inti dan kompetensi dasar SMK atau MAK. Nah, di sini ada bidang keahliannya. Ada program keahlian juga, ada kompetensi keahlian, mata pelajaran, dan jam pelajaran di sini tertulis. Kompetensi inti 1, sikap spiritual. Itu ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi inti 2 itu ada sikap sosial, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar. 1.1 itu membaca Al-Quran. Ini masih pada kolom sikap spiritual. Ada membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah, an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama.
Terus ada 1.2, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sebelah sini merupakan spiritual dan ini adalah sosial. Ada 2.1, menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah dari Quran Surah Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis terkait. Terus ada 2.2, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Nah, teman-teman bisa lihat di sini merupakan bentuk dari sikap sosial. Selanjutnya ada kompetensi inti 3, itu tentang pengetahuan, di mana ada memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Selanjutnya ada kompetensi inti 4, ada keterampilan. Teman-teman bisa lihat di sini. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut lagi, teman-teman bisa mendownloadnya pada file muatan di KI dan KD, muatan nasional. Ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada banyak. Mari teman-teman selanjutnya kita bahas tentang muatan kewilayahan, dan teman-teman harus download terlebih dahulu seperti sebelumnya. Nah, seperti sebelumnya, setelah teman-teman mendownload, mari kita buka bersama-sama mengenai muatan kewilayahan. Teman-teman bisa lihat di sini. Formatnya sebenarnya hampir sama seperti muatan nasional. Cuma bedanya pada muatan nasional, kompetensi inti 1 dalam kurung sikap spiritual dan kompetensi inti 2 sikap sosial itu berada di kolom pertama. Sedangkan dalam muatan kewilayahan di dalam tabel di sini langsung ditulis kompetensi inti 3 pengetahuan dan kompetensi inti 4 keterampilan. Jika teman-teman ingin lihat lebih lanjut, teman-teman bisa mendownloadnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, di sini ada A. Materi umum, A1 dinamika perkembangan kurikulum revisi SMK. Lalu ada
A2 penyusunan soal USBN 24 Januari 2018. Ada A3 kebijakan dan konsep PPK K13. Ada A4 konsep penguatan listrik. A5 panduan pelatihan pendampingan kurikulum 13 SMK guru sasaran. Ada B materi pokok yaitu B1 spektrum keahlian PMK. B2.1 itu ada analisis SKL KIKD. Ada B2.2 analisis materi IPK strip TP. B2.3 analisis penerapan model pembelajaran. Dan B2.4 analisis penilaian. Nah, dan ini masih ada lagi. Ada B3.1 penyusunan silabus, B3.2 penyusunan prota, promes, dan RPP, B4 praktik pembelajaran, B5 praktik pengolahan dan pelaporan PBH, B6 pedoman PKL peserta didik. Nah, di sini sangat lengkap tentang pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Teman-teman bisa lihat jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana dari isi tiap-tiap file tersebut. Baik teman-teman, mari selanjutnya kita bahas dokumen yang kedua, yaitu dokumen penilaian. Teman-teman bisa klik pada bagian dokumen penilaian. Nah, di dalam dokumen penilaian ini terdapat uji kompetensi keahlian, ada ujian nasional, juga ada ujian sekolah berstandar nasional, juga ada ujian praktek kompetensi, ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-rapot SMK. Mari teman-teman kita mulai dari ujian kompetensi keahlian. Seperti biasa kita download terlebih dahulu. Nah, tadi teman-teman sudah mendownload. Lalu seperti biasa kita buka bersama-sama. Nah, ini adalah isi dari pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2018-2019. Mari teman-teman kita lihat bersama-sama. Nah, di sini membahas tentang pengertian dan petunjuk umum, acuan normatif, tujuan sasaran, jenis uji kompetensi keahlian, mekanisme pelaksanaan uji kompetensi keahlian, verifikasi tempat penyelenggaraan UKK, uji kompetensi bersama dunia usaha atau dunia industri atau institusi pasangan, uji kompetensi dengan lembaga sertifikat profesi, LSP, P1, P2, dan P3, dan terakhir penguji. Selanjutnya di bab 7 ada jadwal uji kompetensi keahlian, di bab 8 ada perangkat uji kompetensi keahlian, di bab 9 ada penggandaan dan pengiriman naskah uji kompetensi keahlian. Selanjutnya di bab 10 ada penilaian dan kelulusan uji kompetensi keahlian. Di bab 11 ada penerbitan sertifikat kompetensi. Di bab 12 ada pemantauan pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Dan terakhir di bab 13 ada biaya penyelenggaraan uji kompetensi keahlian. Dan ada daftar nama
dan kode kompetensi kalian SMK Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018 dan 2019. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Apa sih UKK itu? UKK adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada KKNI dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha atau industri dengan memperhatikan paspor keterampilan dan atau portofolio. Mari teman-teman, selanjutnya kita bahas setelah uji kompetensi kalian ada juga ujian nasional. Ada ujian sekolah berstandar nasional. Nah, saya di sini tertarik untuk membahas kisi-kisi USBN kurikulum 2013. Jadi kita download dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman kisi-kisinya. Mari kita buka satu. Ini adalah biologi. Nah, ini adalah bentuk dari kisi-kisi ujian sekolah berstandar nasional SMK atau MAK. Ini adalah bentuk format penulisan kisi-kisi kurikulum 2013 mata pelajaran biologi. Nah, teman-teman di sini bisa mencontoh jika teman-teman ingin membuat kisi-kisi. Baik teman-teman, sekarang kita bahas mengenai sosialisasi dan pelatihan aplikasi iRaport SMK. Nah, di sini ada panduannya. Ada aplikasi iRaport, ada panduan, ada panduan iRaport, ada panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter, ada panduan penilaian pada SMK tahun pelajaran 2018-2019, ada pengembangan ekosistem pengelolaan implementasi kurikulum terintegrasi, ada selayang pandang pengembangan iRaport. Nah, saya di sini tertarik untuk membahas mengenai panduan iRaport SMK versi 4.0.4.1.0. Mari teman-teman kita download terlebih dahulu panduannya, kita buka. Nah, ini adalah panduan penggunaan iRaport SMK bisa. Nah, di sini membahas tentang ada bab 1 pendahuluan, bab 2 instalasi, konfigurasi dan login, ada bab 3 referensi, bab 4 perencanaan penilaian, bab 5 penilaian, bab 6 laporan hasil belajar, bab 7 monitoring dan analisis, terakhir bab 8 penutup. Nih, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada bab 1 tuh ada latar belakang. Nah, sekarang mari kita bahas ke dokumen yang selanjutnya, yaitu peraturan-peraturan. Mari kita buka bersama-sama peraturan-peraturan. Ini kita close dulu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada Peraturan Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Ada banyak teman-teman. Ada 10 peraturan Permendikbud. Ada nomor 34 tahun 2018 tentang abstraksi. Juga ada tentang Standar Nasional Pendidikan SMK atau MAK. Ada tentang lampiran 1 tentang standar kompetensi kelulusan, lampiran 2 tentang standar isi, lampiran 3 tentang standar proses pembelajaran, lampiran 4 tentang standar penilaian pendidikan, lampiran 5 tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan, lampiran 6 tentang standar sarana dan prasarana,
Ada lampiran 7 tentang standar pengelolaan dan lampiran 8 tentang standar biaya operasi. Nah, mari teman-teman, sebelumnya kita bahas abstrak dulu. Seperti biasa, kita download terlebih dahulu Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang abstraksi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada status, ada isu pokok dan regulasi. Teman-teman bisa lihat ya, itu adalah isi dari abstraksi. Selanjutnya, saya ingin mencoba membuka lampiran 1 tentang standar kompetensi kelulusan. Di-download dulu dan setelah itu kita buka. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Ini adalah tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah alias kejuruan mengenai standar kompetensi kelulusannya. Ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakangnya. Berdasarkan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada bab 2 juga tentang area kompetensi lulusan SMK atau MAK. Selanjutnya di bab 3 ada standar kompetensi lulusan SMK atau MAK. Seperti biasa, jika teman-teman ingin melihat info lebih lanjut, teman-teman bisa mendownloadnya. Mari teman-teman, selanjutnya kita buka dokumen yang terakhir, yaitu sosialisasi kurikulum. Kita buka bersama-sama. Ternyata di dalam sosialisasi kurikulum ini ada video tentang sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum SMK. Nah, ini dipublish pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018. Pikon sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018. Nah, jika teman-teman ingin melihat isi videonya, teman-teman langsung saja klik. Industri ada kompetensi keahlian baru atau program keahlian baru yang tahun 2018 ini itu dibuka. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah selesai membedah webtour psmk.kemendikbud.go.id. Sekarang kita lanjut mengenai RPP. Nah, di sini saya sudah membuat perbedaan RPP versi lama dengan RPP yang baru. Dilihat dari segi formatnya, RPP lama guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Jadi pada RPP versi lama, format RPP itu sudah ditentukan dan guru diwajibkan untuk mengikuti format tersebut. Sedangkan dalam RPP versi baru, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Nah, sangat jelas perbedaannya ya teman-teman. Kalau format RPP lama itu guru sudah ditentukan, tapi dalam format RPP baru, guru secara bebas membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Dilihat dari segi komponennya, RPP versi lama memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Suatu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 lembar atau 20 halaman. Jadi, dalam
RPP versi lama memiliki 13 komponen teman-teman, dan guru itu diwajibkan untuk menulis sangat rinci mengenai RPP tersebut hingga mencapai 20 halaman. Sedangkan pada komponen RPP baru memiliki 3 komponen inti dan komponen lainnya hanya bersifat pelengkap teman-teman. Jadi RPP baru ini hanya memiliki 3 komponen inti dan komponen lainnya bersifat pelengkap. Ingat ya teman-teman. Nah, komponen intinya itu ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, dalam komponen versi RPP versi baru ini cukup 1 lembar, tidak seperti RPP versi lama yang bisa mencapai lebih dari 20 lembar teman-teman. RPP versi baru hanya bisa mencapai hanya 1 halaman. Nah, durasi penulisan RPP ini pada RPP versi lama menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, versi RPP versi lama ini sangat memerlukan durasi yang menghabiskan banyak waktu guru. Sedangkan pada durasi penulisan RPP versi baru ini, guru itu penulisan RPP itu dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Berbeda dengan versi lama ya teman-teman. Jadi pada RPP baru, RPP 1 lembar ini, waktu luang guru itu lebih banyak, sehingga guru juga sempat untuk mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, di sini ada perbedaan komponen versi lama dan versi baru. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa versi lama itu memiliki 13 komponen. Nah, 13 diantaranya itu ada identitas sekolah, ada mata pelajaran, ada kelas dan semester, ada materi atau submateri, ada tahun pelajaran, ada alokasi waktu, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada model pembelajaran, ada media pembelajaran, ada sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian, teman-teman. Nah, dalam versi baru RPP 1 lembar itu memiliki 3 komponen inti, yang dimana seperti yang tadi dibilang, komponen lainnya adalah komponen pelengkap. Nah, komponen inti ini adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Komponen pelengkapnya itu ada identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi atau submateri, tahun pelajaran, dan alokasi waktu, teman-teman. Nah, sangat jelas ya perbedaan antara RPP versi lama dan RPP versi baru. Selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh RPP versi baru teman-teman. Mohon maaf. Ini adalah contoh RPP versi baru. Nah, ini ada komponen intinya. Nah, ini komponen pelengkap teman-teman nih. Ada sekolah, identitas sekolah, ada mata pelajaran, materi pokok, alokasi waktu. Nah, ini adalah komponen pelengkap. Lalu di komponen intinya ada tujuan pembelajaran teman-teman, ada kegiatan pembelajaran dan penilaian atau asesmen. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai 2 hal penting teman-teman, yaitu webtour Direktorat SMK dan bedah RPP lama dan RPP baru. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Saya pamit undur diri, kurang berlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.